Apa kabar Matias? Wow, sangat luar biasa karena kita hari ini mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau Kak Dodo, kabarnya gimana? Luar biasa juga ya, pastinya sehat ya kak. Nih kakak-kakaknya udah semangat nih, jadi adik-adik di rumah juga harus semangat dong ya. Harus Oke. dong. Jadi hari ini kita akan kembali memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Kak Radit. Yuk teman-teman, kita memuji nama Tuhan. Teman-teman, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Muda Mudi nomor 38. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ayo Kak Dodo. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, mencipta cakrawala, segala seram dengan rubin pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kita nyanyi satu kali lagi dari Kidung Muda Mudi nomor 53, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, atas segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, Kau mengagungkan namamu, semuanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari bersama kita buka kitab kita dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Apabila kitab kita sudah terbuka, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sampai dengan saat ini kami masih boleh untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saat ini ya Bapa, berkati setiap hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti, kami boleh memahami apa yang mau Tuhan sampaikan untuk kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran 7 ayat yang ke-7 sampai 13. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab.
Teman-teman, tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Cara yang ajaib seperti apa? Pada pagi hari ini kita belajar dari seorang Musa dan juga Harun. Dalam bacaan kita, Musa dan Harun diutus oleh Tuhan untuk menghadap Firaun dan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kenapa harus dibebaskan? Karena pada masa itu, bangsa Israel sedang mengalami masa perbudakan, dan yang mereka rasakan pada masa tersebut adalah penderitaan dan sangat tertekan. Oleh karenanya, mereka berteriak, mereka berdoa minta tolong sama Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih mengutus Musa dan juga Harun untuk membebaskan mereka. Dalam perikop pembacaan kita, di ayat 8 dan ayatnya yang ke-9 merupakan perintah yang Tuhan berikan kepada Musa dan Harun. Kemudian di ayatnya yang ke-10, dengan kepercayaan dan iman yang teguh kepada Tuhan dan juga ketaatan yang penuh, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu membuat mujizat untuk melemparkan tongkat tersebut dan tongkat akan menjadi ular. Dan itu yang terjadi. Namun, apa yang terjadi teman-teman? Firaun tidak serta-merta menerimanya. Justru Firaun dengan menunjukkan kekuasaannya, Firaun memanggil seluruh ahli sihir dan orang-orang pintar di Mesir untuk melakukan hal yang sama. Dan dengan mantra mereka melakukan hal yang sama, yaitu mengubah tongkat menjadi ular. Yang menarik di sini, di ayatnya yang 12b, ketika tongkat Harun memakan seluruh tongkat para ahli sihir, di situ terlihat bahwa Allah sangat berkuasa di atas segala-galanya, sekalipun Firaun memiliki kuasa pada masa itu. Namun di akhir cerita pembacaan kita, Firaun tetap keras hati untuk tidak mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Apa yang mau kita pelajari hari ini? Kita belajar ketika perintah itu diberikan oleh Tuhan, Musa dan Harun melakukannya dengan penuh ketaatan. Hal itu juga yang harus kita lakukan saat ini. Apakah teman-teman merasa bosan di rumah? Sama, kakak juga sama-sama bosan. Kalau adik-adik di rumah harus belajar dari rumah, kalau orang tuanya mungkin harus bekerja dari rumah, sama seperti kakak, perasaannya pasti ada perasaan bosan saat ini. Kenapa bosan? Karena memang kita sebagai seorang manusia, kita harus hidup bersosial. Betul? Nah, tapi saat ini sama-sama kita taatin dulu nih perintah yang diberikan oleh pemerintah, yaitu di rumah aja. Nikmatin dulu masa ini. Lagi dikasih nih sama Tuhan untuk kita sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita sama-sama bisa dekat dengan mama papa kita, sama-sama bisa dekat dengan keluarga kita. Untuk saat ini coba kita nikmatin dulu nih. Kita taatin dulu nih perintahnya si pemerintah. Ingat, pemerintah itu yang dipilih sama Tuhan loh. Tuhan yang kasih pemerintah untuk mengatur kita saat ini. Nah, adik-adik sekalian, apa bagian kita yang harus kita lakukan? Bagian kita adalah selain menaati perintah yang diberikan oleh pemerintah, bagian kita jangan lupa kita harus sama-sama berdoa, mendoakan pemerintah kita, mendoakan bangsa dan negara kita, mendoakan semua orang yang saat ini sedang terpapar virus corona. Oke, dengan begitu, kalau dari bacaan kita tadi di ayatnya yang ke-12b, ada kemenangan yang Tuhan berikan kepada Harun dan Musa ketika tongkat Harun memakan habis seluruh tongkat para ahli Mesir, dan itu pun yang akan terjadi untuk kita. Kalau kita bersabar sebentar saat ini, terus bersemangat untuk melakukan kegiatan kita dari rumah, maka pada waktunya Tuhan nanti virus ini akan berlalu dan kita akan lebih bersyukur lagi karena kita dengan keluarga kita dan teman-teman kita yang lain dalam kondisi yang sangat sehat.
untuk di rumah, lakukan setiap tugas tanggung jawab kalian di rumah dengan penuh sukacita dan jangan lupa untuk terus berdoa. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar. Biarlah kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh bersuka cita dalam kondisi saat ini. Kami boleh mendekatkan diri lebih lagi kepadamu dan juga kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, demikian perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa baca SPTH yang sudah dibagikan ya. Kemudian jangan lupa tetap jaga kesehatan. Yang terakhir, jangan lupa terus berdoa supaya kita bisa segera bertemu. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.